pagi teman-teman. Saat ini aku berada di IPIS 1350 mdpl yang berada di Sukamakmur. Sukamakmur itu berada di puncak 2 Kabupaten Bogor ya, Bogor Timur. Jadi baru dibuka 3 minggu yang lalu. Bagaimana trek dan kondisinya? Mari kita simak videonya. Ini bisa nembus ke kan Sejoli itu, Curug? Curug bisa. Oh, Emang itu bayar lagi nggak nanti? ya di atas ada ATM yang di 10.000. Oh, ada lagi? Di Harus sih. sebelum puncaknya atau gimana? Jadi puncak dulu lah. Oh, puncak dulu baru baru ada Curug Sejolinya itu. Ini harus KTP nggak? Ya, bisa sih. Berapa lama kira-kira dari sini ke puncak? Dari sini ke puncak sejam nyampe sih akan cepat. Sejam nyampe ya? Dari puncak Curug setengah jam. Puncak ke Curug setengah jam. Betul. Oh, oke. Ini data anggota ada saya juga atau Temennya aja. oh, temennya aja? Hari tanggal naik Tanggal 12 12 dan 10 10 2025. yang mau di step 5. Oke, udah? Udah. Ada lagi? Berapa per orang? Jadi 50.000 berdua. Satunya 25. Oke. Kita akan berada di base camp jam 10.29. Kita akan memulai pendakian. Biaya registrasi 25.000 per orang. Nanti curugnya beda lagi ya. Ini dia. Mari kita naik. Titik ini 1 sampai pos 4 baru puncak. Nah, sini adalah base campnya. Ya. Ayo, siap. Yuk. Kita akan memulainya. Dua menit dari pos Simaksi kita sampai gerbang pendakian. Kita akan memulai trek Gunung Pasir Ipis dari sini. Let's go. Jadi treknya didominasi sama batu tangga kayak gini nih. Lumayan. Tapi kayaknya kalau hujan mah aman ini karena udah ada penyangganya. Jadi treknya didominasi sama batu-batu besar khas puncak 2 ya. Ini sampai ke atas sana. Kita sampai pos 1 jam 10.36. 7 menit jalan dari pos Simaksi ya. View-nya ke Nirvana Valley. Coba kita isi dulu. Oke. Dengan curam itu langsung ke bawah ke jurang. Nirvana Valley itu yang ngancip itu Gunung Batu. Terus Bekasi ke sana. Bekasi ke sana. Sanara, Sentul, Citerep. Beginilah view-nya. Agak panas tapi lumayan ada angin sepoi-sepoi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jam 10.49 kita sampai di pos 2 Batu Ngampar.
treknya full nanjak jadinya dari pos ke 1 ke pos 2. Ada warung, mungkin di suatu hari bakal buka. Oke, kita lanjut lagi. Tadi berhenti lumayan lama di pos 2, 25 menit kurang lebih. Mari kita lanjut. Batu besar. Sini vegetasinya lumayan rimbun, didominasi sama batu-batuan kayak gini. Jagalah kebersihan, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Ada batu yang lumayan besar. Dulunya ini bekas letusan gunung gede mungkin ya, karena jarak dari sini ke gunung gede nggak terlalu jauh. Oke. Jam 11.29 kita sampai di pos 3. Di pos 3 tidak jauh berbeda kayak di pos 2 tadi. Gunung Batu, sana ke arah Cibodas, Cipanas. Tanjakan King Kong. Kenapa disebut tanjakan King Kong? Mungkin banyak tempat bergelantungan. Menit lagi. Yuk semangat, 5 menit lagi. Dulu. Ayo kita lanjut. Via di perahu via Dieng ya, vegetasinya rimbun, pohonnya tinggi-tinggi, adem jadinya. Enak banget buat ngecamp di sini. Jadi jalan menuju puncak ini buat jalan-jalan santai enak banget, landai banget, terus adem.
Tuh, lihat view-nya. Daerah Curug Cipamingkis, terus banyak wisata-wisata baru di sana. Gunung Gede dari arah Cikarang atau Cilengsi bisa lewat sini ya, lebih dekat. Tetapi jalannya agak sempit dan tanjakannya lumayan ekstrim. Tapi worth it lah dibanding harus macet-macetan lewat Cisarua atau Megamendung. Istirahat dulu, nanti kita lanjut videonya ke Curug Sejoli. Ikutin terus ya. Oke, setelah cukup lama di puncak makan buah dan foto-foto, mari kita lanjutkan kembali ke Curug Sejoli. Sekarang jam 12.44, kita mulai dari puncak Pasir Ipis ke Curug Sejoli. Mau tahu berapa menit dari sini ke Curug Sejoli? Ikuti terus. Dari puncak ke Curug Sejoli tuh jalurnya santai, senang banget. Wah, ada yang ngecamp di sana. Wah, rame coy. Ada yang ngecamp juga di sana. Puncak Kingkong bisa buat ngecamp. Ternyata Curug Cikembar bukan Curug Sejoli. Kita turun ke Curug Cikembar. Dari puncak ke curugnya itu turun. Jalurnya tuh lumayan licin karena tanahnya tuh tanah kayak basah, lembab gitu. Jadi licin banget. Terus ngantri juga, jadi lama. Persimpangan ke puncak Kayangan, Gunung Kayangan. Tadi persimpangannya di sana. Nanti kita pulangnya belok ke kiri ke Pasir Ipis lagi. Jadi nggak boleh naiknya dari Pasir Ipis turunnya ke Kayangan. Itu sementara saat ini masih ilegal. Jadi nanti di sini bakal dibangun toilet buat puncak Kayangan. Jadi puncak Pasir Ipis sama puncak Kayangan itu pengelolanya berbeda. Jadi kalian kalau simaksi di Pasir Ipis, kalau mau ke Curug harus bayar lagi 10.000. Jadinya double. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ke Curug. Di sini ada mata air. Coba isi air ini. Coba isi air ini. Nggak apa-apa, kan air. Kan masukin botol, bukan ditaruh di itu kan. Bening. Bagus. Pulin. Kita ke sana. Ada 2 jalur. Ini puncak Kayangan, ini ke Curug. Ini ke Curug. Kita habis beli tiket ke Curug Sejoli. Ternyata Curug Sejoli sama Cikembar tadi adalah satu curug yang sama. Cuma hak cipta penamaannya aja yang berbeda. Curug Sejoli ini buat di Kayangan. Hak cipta namanya ada di puncak Kayangan. Jadi kenapa dinamain Cikembar? Biar karena ini udah ada hak ciptanya Sejoli. Padahal di satu curug yang sama. Ayo kita turun. Info dari
AA-nya. Kalau kita dari Gunung Kayangan, Posimaksi Gunung Kayangan, bisa langsung ke Curug Sijoli tanpa harus ke pos ini. Jadi dari bawah tuh udah ada treknya, langsung ke curug, lebih deket katanya. Terus tadi aku kan nanya, dari Curug Sijoli bisa nggak langsung turun ke Puncak Kayangan? Bisa katanya, tapi harus kena charge lagi 25.000. Wah, sama aja dong kayak bayar Simaksi di bawah. Jadi ibaratnya bayar 2 kali lipat. Ya udah, jadi kemungkinan besar nanti kita akan balik lagi ke sini, ke jalur pasir ipis yang lumayan nanjak lagi, terus turun lagi. Apa kita nikmati saja. Nih katanya curugnya udah deket tuh, suaranya udah kedengeran. Jadi Puncak Kayangan sama Puncak Pasir Ipis tuh dua gunung dan dua pengelola yang berbeda. Jadi kalian harus pastiin dulu mau ke gunung mana. Kalau mau langsung ke dua puncak bisa, tapi bayarnya double. Jadi bayar Simaksi Puncak Kayangan sama Pasir Ipis. Berbeda dengan Gunung Butik ya yang udah sepaket sama Hanjawok. Jadi mereka bisa bayar satu sekali. Kalau ini nggak bisa, harus 2 kali bayar karena pengelolanya berbeda. Curugnya di sana yang banyak terpal. Ini bakal ada toilet kayaknya itu. Menurut informasi dari AA yang tadi jaga tiket, Curug Sejoli ini masih satu jalur sama Curug Cipamingkis. Jadinya aliran sungai nyampe ke bawah ke Curug Cipamingkis. Ramai banget guys, lihat. Tahu banyak gini nggak ke sini. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur jadi kita kesini. Ayo kita lanjut, lihat ramai banget. Curugnya ke di atas. Makin banyak ibu-ibu, banyak anak kecil. Cukup deras, lumayan tinggi juga, kisaran 30 meteran kurang lebih atas. Oke, kita lanjutkan ke bawah. 13.22 sampai di Curug Sejoli. Sampai di sini ramai banget. Curugnya ada 2 ternyata. Ini Curug Cikembar tuh. Mana? Ya, raba-raba ini, Bos. Ini dia. Oh, lumayan tinggi ternyata. Ayo. Habis dari Curug Sijoli, lumayan lama ya di situ, makan, istirahat, terus berendam bentar. Waktunya kita balik. Jadi kita balik ke Pasir Ipis lagi. Akhirnya aku sudah sampai kembali di Puncak Pasir Ipis. Perjalanan dari Curug Sejoli balik lagi ke Puncak Pasir Ipis itu sekitar 35 menit. Lumayan, dari Curug itu 1,5
Medan itu naik naik turun, lebih banyak naiknya sih kalau pas kesini. Jadi gue saranin kalau misalnya lo mau sekaligus ke Curug, mending langsung ke Puncak Kayangan, jadi nggak double capeknya. Itu aja sih dari gue. Terima kasih udah menonton, jangan lupa like dan subscribe jika berkenan. Baik lagi nanti bersama gue di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas berarti.